Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat-sehat semua ya. Dari kemarin Jogja udaranya agak dingin. Semoga semua sehat. Hangat ya. Oke, ya. Saya udah share materi ya, kemarin sempat saya ganti kalau ada yang sempat ngeliat. Soalnya belum saya pindah ke PDF sebelumnya, jadi tak berubah nanti enggak pengaruh nggak sih terlalu berat filenya atau gimana gitu. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai segmentasi ya, segmentasi, targeting, sama positioning. Nanti saya juga sebelumnya seperti biasa akan cerita mengenai sebuah kasus gitulah ya, bisa dibilang kasus di pemasaran pariwisata tentang segmentasi dan juga positioning, targeting dan positioning gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau ke tugas kalian dulu. Ini kan udah pada ngumpulin. Tania bisa, kalau Tania ngumpulnya kemana nih? Ke email saya atau gimana? Tania ada nggak? Ada, Bu. Saya kemarin ke email, Bu. Udah ya? Udah. Oh, saya tuh lihat-lihat ke email soalnya belum nemu. Tapi nanti tak lihat lagi. Coba nanti tak cari lagi ya. Oh, belum. Ini baru yang nanti tak lihat lagi ya. Kalau nggak ada ya dikirim lagi. Apa ya? Saya udah baca-baca ya, tapi sepintas gitu, belum semua saya baca. Pertanyaan soal yang kemarin, jawaban sebagian udah betul lah ya. Cuma ada di soal yang nomor berapa ya? Kapan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi ketika ingin membeli suatu produk restoran, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kebanyakan kan ngejawabnya tuh berdasarkan kebiasaan keluarga. Jadi ada yang orang tuanya menyukai makanan model seperti ini, kemudian si anaknya suka begini, kemudian adiknya suka yang seperti ini, kemudian bapaknya suka seperti ini. Akhirnya diputuskan untuk mencari restoran yang bisa mengakomodir semua keinginan-keinginan itu. Nah, kebanyakan kan jawabannya seperti itu. Nah, cuma kalau pertanyaannya terkait dengan kapan, itu kan berarti waktu ya. Jadi jawaban itu sudah betul. Jadi, berarti kan artinya dari jawaban-jawaban itu adalah ketika suatu momen di mana keluarga itu bisa bersama-sama makan bareng gitu kan, bersama-sama makan bareng. Ini juga termasuk sebenarnya liburan ya. Jadi kapan sih ketika liburan tuh kalian keluarga itu menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi faktor yang kalian pertimbangkan ketika kalian memilih suatu liburan kan sebenarnya sama aja seperti itu kan. Nah, dari jawaban-jawaban itu kan artinya ya ketika kalian harus pergi bersama-sama dengan keluarga gitu kan. Nah, kalau ditanya waktunya kapan, tentunya kan biasanya kalau lagi sama keluarga kan di saat weekend gitu ya. Jadi saat weekend, kemudian saat liburan yang memang kalau misalnya liburan ya, itu liburan yang memang bersama-sama bisa dilakukan dengan keluarga kan seperti itu. Atau kalau mungkin selain weekend juga bisa mungkin ada satu keluarga yang mempunyai kebiasaan gitu ya. Dalam satu minggu itu justru perginya tuh nggak di saat weekend, misalnya seperti itu ya. Jadi kan ini kan pendapat masing-masing gitu ya, pendapat masing-masing. Kalau menurut kalian di keluarga kalian tuh seperti apa? Kapan sih waktunya? Biasanya kan kalau restoran keluarga ya saat weekend gitu ya. Nah, terlepas dari jawaban kalian itu sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan gitu ya. Jawaban yang beragam bermacam-macam karena kan ini lebih ke menurut kalian di keluarga kalian seperti apa. Tujuan saya memberikan tugas itu kan sebenarnya supaya kalian lebih memahami mengenai materi gitu ya, bahwa oh ya ternyata perilaku konsumen itu di keluarga kalian sendiri pun gitu ya, itu ada banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi ada faktor budaya, faktor psikografis
kalian dan juga keluarga kalian, semuanya itu mempengaruhi gitu ya. Dan itu kan yang selalu dipelajari terus-menerus sama marketer, ini seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian proses untuk membeli itu juga nggak serta-merta ujuk-ujuk beli gitu ya secara rasional, itu kan nggak seperti itu ya, karena kita bicarakan kan semua yang rasional, pasti ada proses atau tahapan-tahapannya kan gitu ya. Jadi tujuan saya seperti itu, jadi lebih oh ya ini ternyata perilaku tuh begini gitu ya. Kemudian sebentar ya. Jadi maksud saya seperti itu gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas yang kemarin? Ada yang mungkin masih bingung atau bagaimana gitu? Enggak ya, sudah bisa semua. Termasuk pertanyaan yang keempat kan juga, apa sih yang menyebabkan kalian itu restoran pilihan produk itu membuat kalian menjadi favorit di restoran itu kan juga berarti artinya kan di situ karakteristik pembeli itu sangat 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 apa ya, penting gitu ya. Karena kan ada yang suka karena ya memang saya dari kecil dari keluarga saya budaya saya seperti itu. Ada yang terbentuk karena apa namanya pertemanan ya. Jadi karena perkumpulan teman dan lain sebagainya. Jadi macam-macam kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk hari ini ya nanti kalau ada yang mau tanya silakan lah ya. Kalau untuk hari ini kita akan bahas mengenai segmentasi. Segmentasi itu udah sering dengar ya pasti ya. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi itu kan kalian sih dengar namanya segmentasi itu adalah suatu proses di mana kita ngebagi suatu pasar gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok gitulah gampangnya bahasa sederhananya kan membagi kelompok-kelompok dalam suatu pasar. Nah, tujuannya membagi-bagi itu kan karena kita mau atau kalian semua pengen punya strategi kan untuk kelompok itu gitu ya. Karena pada prinsipnya sebagai gampangnya aja ya, untuk satu produk yang sama gitu ya, terkadang kita itu jualannya itu cara menjualnya itu berbeda untuk satu kelompok dan satu kelompok yang lain gitu ya. Cara menyampaikannya, cara promosinya itu bisa aja berbeda untuk satu produk yang sama gitu ya. Produknya itu sama padahal. Nah, bisa aja kan misalnya nih contohnya kalian jual makanan ya. Produknya sama, kalian bikin dalam dalam uh, apa ini ekstrimnya ya. Jadi resepnya sama, semuanya sama. Tetapi ketika kalian menjual ini untuk satu segmen, gampangnya ini segmen mahasiswa gitu ya. Mungkin kemasannya yang sederhana banget gitu ya. Yang penting rasanya enak kan sama. Jadi di packing dalam bentuk kemasan yang sederhana. Nggak apa namanya? Nggak butuh satu kemasan yang eksklusif gitu ya. Tapi ketika kemudian kalian menjual untuk apa namanya masyarakat atau kalangan umum yang bukan mahasiswa, tetapi ditujukan untuk hampers, untuk kayak gitu-gitu ya semacam itu, kalian bisa menjual dengan harga yang lebih mahal gitu ya, ditambah dengan packagingnya segala macam, tapi masih kemudian dinaikkan lagi harganya karena di situ ada faktor seni ya, ketika kalian membungkus, kemudian kalian memberi ucapan dan lain sebagainya. Nah ini kan berarti ada dua segmen yang berbeda dengan produk yang sama. Artinya kan si perusahaan itu melayani beberapa segmen dengan cara atau strategi yang berbeda, padahal produknya itu sebenarnya produk intinya sama kayak gitu ya. Jadi nah, segmentasi ini kan penting ya bagi sebuah perusahaan kalau memang dia itu pengen membagi-bagi itu, jadi membuat suatu strategi, jadi memilah-milah suatu strategi gitu ya untuk beberapa segmen. Jadi dia penting untuk dibuat itu. Jadi supaya apa enggak sama semua gitu ya, jangan tidak menggunakan strategi yang sama kayak gitu. Jadi contohnya kayak misalnya makanan tadi kan produknya beda, terus cara promosinya juga beda pasti kan. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak muda, untuk mahasiswa, kalian akan pilih sosial media yang paling digunakan itu apa, misalnya ya. Kemudian kalau misalnya kalian bikin store offline-nya itu di mana, yang gampang dijangkau oleh mahasiswa gitu ya. Sementara kalau target kalian sudah berbeda lagi kan mungkin cara promosinya berbeda, waktu promosinya berbeda dan lain sebagainya. Kalian akan melihat kapan mahasiswa selalu sering buka Instagram misalnya ya, seperti itu. Jadi kalian oke promosi di saat itu. Jadi kapan kalau orang-orang apa namanya mungkin target yang berikutnya adalah orang yang lebih mature ya, jadi bukan mahasiswa gitu, misalnya orang yang lebih mature itu kapan mereka mulai membuka Instagram dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Jadi
tetap berbeda ya, cara promosinya, cara penyampaian produknya itu kayak gitu, ya. Nah, sebelum saya masuk ke apa namanya sebelum saya share screen, mungkin saya mau cerita dulu ya tentang segmentasi. Ini sekali lagi saya ambil seperti biasa di bukunya Philip Kotler. Kemudian nanti ada cerita lain lagi ya terkait dengan segmentasi. Mungkin kalian ada yang punya bukunya sambil dilihat. Jadi ini cerita tentang bagaimana segmen itu bisa berubah gitu ya, bisa bergeser berubah gitu ya dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian tahu yang namanya kapal pesiar gitu ya, zaman dulu banget gitu ya, sebelum tahun 72 ya, atau sampai dengan tahun 72 itu, kapal pesiar itu kan difungsikan untuk melakukan perjalanan wisata ke pulau-pulau eksotis ya, seperti itu. Jadi belum berwisata di atas kapal pesiar. Kalau yang sekarang ini mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah naik kapal pesiar, itu kan justru di atas kapal pesiar itulah yang namanya petualangan atau peristiwa atau apapun terkait dengan pariwisata itu terjadi gitu ya, dilakukan gitu ya. Disitulah jadi ada peristiwa-peristiwa kejadian yang memang dirancang itu dilakukan di atas kapal pesiar. Kalau yang sekarang kan seperti itu. Cuma yang dulu banget itu sampai dengan tahun 72 itu dia untuk menuju ke pelabuhan eksotis dan tarifnya mahal ya. Mereka yang mampu beli itu biasanya orang-orang yang sudah, kebanyakan orang-orang mungkin yang sudah ini ya, malah yang mereka sudah bekerja dan kemudian pensiun dia mulai jalan-jalan, atau kalau misalnya masih bekerja pun mereka berpenghasilan itu sekitar 600 sampai dengan 1 miliar per tahun ya. Jadi kurang lebihnya segitulah ya, yang mampu yang bisa beli kapal pesiar gitu ya, kurang lebihnya segitu. Nah, pergeseran itu tuh sebenarnya diawali atau dimulai dari cerita tentang Mardi Gras ya. Mardi Gras ini dulunya dia itu ya kapal pesiar sama teman-temannya bareng gitu ya. Terus kemudian ternyata di perjalanan waktu, setelah berjalannya waktu, segala upaya yang sudah dilakukan si Mardi Gras, termasuk dia menjamu para distributor gitu ya. Distributor itu maksudnya travel agent, biro perjalanan wisata ya gitu ya, yang ngejual produk kapal pesiar itu sudah segala macam dilakukan. Nah, tapi yang terjadi adalah kapal itu melambat gitu ya, mungkin karena sudah tua gitu ya. Nah, karena dia melambat kan otomatis dia ini tuh ketinggalan gitu ya dibandingkan kapal-kapal yang lain. Padahal kan tujuannya itu kan nyampe segera aja di pelabuhan eksotis. Sebenarnya dia lama banget di laut kayak gitu, nggak nyampe-nyampe ya. Tentunya dia nggak laku ya. Akhirnya dia kan dijual, terus dibeli sama yang namanya dibeli sama Ted Ariston namanya ya. Nah, Ted Ariston itu kemudian dia dibeli dengan harga yang sangat murah, yaitu kalau di sini disebutkan senilai $1. Kenapa? Karena menanggung utang yang sangat besar gitu ya, jadi utangnya gede banget ya. Nah, terus kemudian dikelola sama Ted Ariston itu dengan bendera karnival. Ya, kalian pasti pernah dengar ya, karnival. Emang sebenarnya benderanya karnival, tapi nama kapalnya itu Mardi Gras. Nah, dengan si Ted Ariston itu awalnya dia tuh kan berpikir bahwa ini gimana caranya supaya si kapal itu bisa menang bersaing gitu. Dia mulai berpikir. Nah, dari situlah dia berpikir bahwa naik kapal pesiar itu enggak harus tujuannya adalah menuju ke pelabuhan eksotis. Jadi disitulah dia mulai berpikir bahwa dia mulai merancang. Ini kan karena kapalnya lambat itu tadi ya. Jadi karena kapalnya lambat dia nggak mungkin lah bersaing sama yang lain-lain. Ada Royal Viking, kemudian ada Holland dan lain sebagainya, kan nggak mungkin. Jadi dia akhirnya dia membuat kapal itu bisa menjadi tempat untuk bersenang-senang di atas kapal itu. Nah, terus kemudian dia juga mulai berpikir bahwa kalau misalnya pasarnya ini orang-orang tua saja, itu kayaknya sudah diambil sama selain sudah diambil sama yang itu ya, yang teman-temannya itu yang ada apa tadi saya sebutnya, ada Royal Viking, ada Holland, ada
sih, ada Royal Caribbean, Norwegian Caribbean Lines, kayak gitu ya, semacam itu. Jadi kan nggak dia berpikir bahwa wah ini kayaknya saya harus mencari pasar yang lain. Jadi desain perjalanannya pun tidak selama yang menuju ke pelabuhan eksotis itu. Jadi dia hanya mendesain perjalanan untuk kurang lebih selama 3 hari ya gitu ya. Terus kemudian dia berpikir ini saya bisa mencari segmen yang lebih muda ya. Jadi orang-orang muda yang berpenghasilan sekitar 300 sampai 400 juta atau sampai dengan 500 juta per tahunnya. Dia berpikir seperti itu dan dia mulai mencari tahu karakteristik anak-anak ini seperti apa sih, orang-orang ini seperti apa sih. Nah, kemudian dia mendesain kapal itu dengan fasilitas ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak muda itu. Nah, akhirnya mulai dari itulah kapal pesiar itu mulai dikenal sebagai tempat bersenang-senang di atas kapalnya itu gitu ya, dan sampai dengan sekarang. Nah, ini kan artinya ada pergeseran segmen ya, ada segmen yang berubah gitu ya. Dari yang tadinya segmen yang orang-orang tua ya, yang sudah lebih dewasa lah ya, mungkin yang sudah matang, mature, sudah mapan gitu kan. Dan ini bergeser menjadi segmen anak-anak muda, orang-orang yang lebih muda yang dia memang mampu lah ya untuk membeli tiket kapal pesiar itu. Nah, dari segmen ini pun dia mulai berpikir untuk membeli kapal-kapal berikutnya yang bisa melayani segmen-segmen yang tua, yang lebih tua itu kan, karena tetap aja kan ada orang-orang yang ingin melakukan perjalanan wisata yang menggunakan kapal pesiar, tetap aja menuju ke pelabuhan eksotis. Jadi yang dengan jarak yang lebih lama, lebih jauh, duitnya lebih banyak, itu kan tetap ada segmen itu. Jadi dari si Carnival itu dengan kapal Mardi Gras yang melayani segmen muda ini, dia kemudian membeli kapal lagi untuk orang-orang dengan untuk tujuannya segmen yang lebih tua tadi. Nah, karena dia berpikir juga mereka yang muda-muda tadinya yang sudah membeli kapalnya ini, dia kan akan jadi tua juga kan, ya kan? Dia akan tentunya akan menjadi tua dan itu tetap akan menjadi pelanggannya dia dengan menggunakan kapalnya itu. Karena biasanya orang-orang yang sudah puas dengan satu pelayanan, dia biasanya akan setia ya kalau memang pelayanannya itu bagus, maka dia akan membeli yang berikutnya. Nah, dari cerita ini kan terlihat bahwa yang namanya segmen itu, yang pertama segmen itu bisa tumbuh gitu ya, bisa berubah gitu ya, bisa orang itu dari suatu segmen itu menciptakan produk dari segmen yang belum digarap kayak gitu ya. Jadi kemudian segmen itu tumbuh berubah, jadi naik dari yang muda menjadi tua, bisa aja dari yang anak-anak menjadi dewasa, kayak McD ya, contohnya McD itu kan pendidikan pasarnya kan dari mulai anak-anak ya, dari mulai anak-anak. Kemudian dia berpikir anak-anak ini kenapa anak-anak ini menjadi peluang yang sangat besar, karena anak-anak ini akan tumbuh, dia semakin gede tua dan akhirnya dia punya anak, dia akan membawa anaknya lagi ke situ gitu ya. Dan untuk itu kan dia memang harus menyediakan berbagai macam menu untuk segmennya itu yang banyak itu. Nah, ini kan juga contoh bahwa satu perusahaan belum tentu hanya melayani satu segmen saja, tapi dia ada segmen anak-anak, kemudian ada segmen orang dewasa, ada segmen orang dewasa pun ada yang menyukai makanan yang lebih sehat, jadi makanya dia ngeluarin salad dan lain sebagainya kayak gitu. Itu ya. Jadi ini contoh cerita tentang segmentasi. Di situ nanti ketika saya masuk, ada segmentasi demografik, ada segmentasi psikografik, jadi kalian sudah ada bayangan ya. Nah, kemudian ini yang mau saya ceritakan lagi adalah mengenai ini segmentasi dulu ya, mengenai segmentasi yang dilakukan oleh Starbucks ya. Nah, kenapa saya sering banget ambil contoh tuh yang di kayak tadi Kentucky, Starbucks dan sebagainya, karena perusahaan-perusahaan ini kan contoh-contoh perusahaan pariwisata yang solid, yang sudah ada sampai sekarang gitu, dia nggak tutup gitu ya. Jadi artinya kan dia berhasil dalam berbagai macam strategi pemasarannya gitu ya, dan ini juga dikenal banget lah sama kalian ya, kalian kan ada di sekitar kalian gitu ya. Nah, contohnya Starbucks. Ada beberapa segmen ya yang menjadi pembeli Starbucks. Kalau kita ngomongin tempat dulu, Starbucks itu kan tempatnya ada di mall ya, kemudian ada di Hartono Mall, ada di Amplas gitu ya, yang sering ke mall pasti tahu ya. Kemudian ada di Sleman, bahkan ada ya Sleman Mall kan ya, Sleman City Hall, bener ya, salah apa bener nggak tahu itu. Terus ada yang di Jalan Magelang itu ya, saya lupa nama mallnya, biasanya apa, ini lupa. Jadi
ada yang dan ada lagi yang di utara, apartemen utara, kemudian ada yang di Malioboro tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, nah kalau diperhatikan itu ada yang di kawasan pariwisata Malioboro. Nah, kemudian ada yang di utara ya. Apartemen utara itu kan jangkauannya mahasiswa ya, biasanya yang sana banyak di sana sama profesional yang ada di sekitar situ kan. Nah, kemudian ada yang di mall beberapa mall tadi. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi tempatnya itu berarti si Starbucks itu melakukan segmentasi geografis ya. Jadi segmentasi terkait dengan tempat. Nah, kenapa saya bilang harus ada segmentasinya, yang konsekuensinya adalah strategi, karena memang tipikal pembeli-pembeli itu berbeda-beda dari masing-masing tempat yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau kayak contohnya di Malioboro, itu yang banyak datang di sana itu adalah wisatawan. Ya, karakternya mereka itu kan wisatawan itu kan karakternya bersenang-senang gitu ya. Senang-senang, beli apa aja dibeli gitu, tapi dia nggak datang lagi karena memang dia datang ya saat itu gitu ya. Jadi tentunya menghadapi orang-orang seperti ini tuh cara menjualnya beda dibandingkan mereka yang regular customers ya, yang memang setiap hari datang, duduk, selalu minum di situ gitu, dan biasanya belinya produk Starbucks yang paling murah gitu ya, tapi dia tiap hari datang gitu ya. Tentunya beda. Nah, ketika datang karena terbanyak mereka adalah wisatawan, maka produk yang ditawarkan itu bisa udah upselling-nya udah luar biasa gitu ya, dibeli ini gitu. Udah besok kan dia nggak datang dan berganti-ganti terus seperti itu. Produknya itu juga yang dijual itu lebih ke produk makanan dan minuman, tapi dia tidak menjual yang kopi-kopiannya itu biji kopiannya terlalu banyak. Kemudian eh, tumbler segala macam, kalau kalian lihat mungkin tidak lengkap dibandingkan di tempat lain gitu ya. Jadi dia punya strategi yang seperti itu. Kalau tumbler iya, tapi yang kurang lengkap itu biasanya kopi, karena kalau tumbler kan biasanya orang kadang pengen beli lah, belum beberapa banyak mereka yang belum pernah ke Starbucks, tapi kebetulan ketika di Malioboro jalan dan beli di sana gitu ya, kemudian ditawarin tumbler dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian yang di utara itu kebanyakan mahasiswa ya. Biasanya karakternya mereka itu adalah mereka itu kan seringkali membeli produk yang murah gitu ya, tapi dia tiap hari datang gitu ya. Jadi orang-orang yang seperti itu kan beli murah tapi tiap hari datang gitu ya. Dan orang-orang ini kan nggak bisa di upselling biasanya kalau yang sudah regular customer. Kalau di upselling di kebanyakan ngomong kayak gitu nanti malah malah sebel gitu ya kalau terkait dengan produk. Ini kan berarti kan artinya cara jualannya tuh beda berdasarkan tempatnya. Ya, kemudian yang di mall. Kalau kalian perhatikan yang di mall banyak family, biji-biji kopi dia lebih laku kalau di mall gitu ya, karena kan ibu-ibu gitu ya itu pengennya aku mau bikin kopi di rumah nih gitu ya, karena habis minum di Starbucks sekeluarga gitu ya bayarnya kok mahal gitu ya, seringkali seperti itu. Dan kemudian udahlah beli biji kopinya bisa digilingin di situ dan kemudian bikin kopi di rumah, bisa menikmati minuman Starbucks di rumah kayak gitu ya. Jadi kemudian itu dari sisi geografisnya aja ya, maksudnya dari sisi ini padahal satu wilayah ya di Jogja itu aja strateginya bisa berbeda ya. Jadi strategi terkait dengan produk yang dijual berbeda, strategi yang terkait dengan cara cara menjualnya juga berbeda kan ya, cara ngomongnya sama orang-orangnya juga berbeda. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu ya. Nah, belum lagi nanti masalah yang lain ya. Jadi masalah di dalam satu tempat Starbucks itu. Jadi misalnya kayak kalian perhatikan di mall aja lah, yang di situ kan sangat beragam ya. Orang-orang yang datang ke sana itu ada yang tipe penyendiri gitu ya, pengennya duduk sendiri di pojokan, datang setiap hari gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi artinya Starbucks tuh harus menyediakan satu tempat yang bisa digunakan oleh orang dengan tipe yang seperti itu. Ada yang tipenya tuh pengen ngobrol bareng-bareng sama orang yang tidak dikenal, makanya dia ada meja yang digunakan untuk bersama-sama gitu ya. Kemudian ada tipe yang gengsi, jadi untuk ada yang minum ke sana gengsi. Jadi dia artinya harus terlihat gitu ya, terlihat oleh siapapun. Jadi ketika orang lewat, oh ya ada si itu di situ gitu ya. Ada ruangan-ruangannya yang jelas terlihat dari luar, yang bisa tampak orang itu di situ. Ya karakternya emang begitu yang datang ke sana gitu ya. Jadi semua harus disiapkan. Nah ini kan
contoh lagi bahwa segmen yang dilayani oleh satu hotel atau restoran atau perusahaan di industri pariwisata itu nggak cuma satu gitu ya. Jadi tidak hanya melulu satu segmen saja, tetapi bisa aja dalam satu produk yang sama itu ada beberapa segmen yang kemudian dia membutuhkan strategi yang berbeda gitu ya dengan satu produk yang sama gitu ya. Tadi kan ada strategi jualannya, kemudian tempat duduknya yang seperti itu gitu ya. Kemudian si baristanya itu biasanya sih di kasirnya yang banyak percakapan itu juga dilatih untuk segera mengenali orang-orang yang beli di situ ya. Apakah dia regular customer di tempat lain pun gitu ya. Kalau regular customer di tempatnya dia sendiri kan dia pasti hafal ya kan. Tetapi apakah dia regular customer di tempat lain atau dia pembeli baru ya. Jadi apal. Jadi kalau pembeli baru treatmentnya harus bagaimana kan gitu ya. Kalau regular customer itu juga harus seperti apa supaya dia nggak bete dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Nah ini kan harus kalau kita mau ngomong detail sampai dengan sedetil-detilnya itu kan mengerucut ke situ gitu ya untuk strateginya gitu. Jadi itu contoh. Ada lagi sih sebenarnya cerita lagi itu tadi Starbucks. Karena satu perusahaan minuman yang namanya Macamu, mungkin kalian pernah dengar. Itu juga apa namanya? Kalau Macamu sih dia lebih ke pabrik ya, jadi dia bikin minuman saset gitu ya. Nah itu juga dia juga melakukan segmentasi ya. Kalau dia sih segmentasinya untuk bisnis karena dia jual retailnya kan jarang ya, sedikit ya. Kalau kalian lihat sih ada yang di Alfamart sama Indomart sama mungkin di Superindo gitu ya ada. Tapi kebanyakan kan dia ini apa bisnis to bisnis. Jadi dia ke kafe, ke coffee shop, kemudian ke angkringan juga ada. Nah, dia ngelihat pola-pola orang-orang yang biasa minum, biasa nongkrong karena kan budaya ngopi, budaya bukan ngopi, budaya ke kafe, coffee shop itu kayaknya udah menjadi suatu budaya anak-anak muda sekarang. Tetapi kan tidak semua anak muda itu minum kopi, tidak semua anak muda itu bisa minum kopi. Saya punya teman yang apa namanya sering bareng gitu ya. Pokoknya kalau pergi sering banget bareng. Keduanya itu nggak minum kopi karena dia punya asam lambung. Jadi dia pasti akan minum yang lain. Nah, segmen ini yang kemudian disasar oleh Macamu. Jadi makanya dia kemudian berbisnis dengan coffee shop tetepan, termasuk dengan Starbucks dan teman-temannya. Dan juga dia berbisnis dengan angkringan karena kan yang ngopi-ngopi juga kadang suka yang apa nongkrong-nongkrong juga kadang suka di angkringan. Nah, dia karena ada dua segmen ini maka dia bikin dua produk gitu. Yang satunya premium namanya atau apa saya lupa, yang satunya value. Jadi yang value yang lebih murah gitu ya. Nah apa namanya kalau ditanya produknya sama enggak, kalau ini produknya berbeda, tentunya berbeda ya, karena kan yang premium itu mungkin dia kandungan dari macanya atau apalah istilahnya itu lebih pekat gitu ya. Yang satunya yang penting manis aja gitu ya, yang enak manis lah, yang penting yang satunya emang pekat misalnya gitu. Ya, tetap kalau ini kan produknya dibikin berbeda dan dia melayani dua segmen. Ya, satunya untuk segmen yang coffee shop menengah ke atas, satunya coffee shop yang menengah ke bawah gitu ya, atau malah kelas bawah gitu ya misalnya. Seperti yang dia bisa jualan itu HPP-nya hanya 2.000 ya. Nanti dijualnya seharga berapa? Satu gelasnya mungkin 5.000 atau berapa kayak gitu sekitar itu. Itu ya. Nah, ini kan contoh segmentasi. Oke. Ya, dari beberapa cerita itu mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ya bahwa perusahaan itu ketika dia memutuskan untuk merancang suatu produk gitu ya, dia harus berpikir dulu gitu ya. Ini produk mau ditujukan untuk siapa gitu ya, untuk kelompok pasar yang mana, kan kayak gitu pertanyaannya. Ya, atau misalnya nih kalian diminta untuk menjual suatu produk, ya kalian juga ini sudah ada produknya, jadi dibalik jangan sampai kalian punya pikiran dulu berarti kalau gitu kalau sudah ada produknya nggak bisa dong Bu. Nah, nggak gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada produknya, ya kalian berpikir bahwa produk ini itu akan tepat untuk kelompok yang mana, yang kemudian satu kelompok itu kalian bikin strateginya gitu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya segmentasi dan kemudian berikutnya diikuti dengan konsekuensi membuat segmentasi adalah membuat strategi itu kan membutuhkan effort yang
besar ya. Jadi butuh penelitian, butuh pemahaman, butuh ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak pengen membagi pasar dalam bentuk segmen-segmen, ya udah nggak usah kalian pecah-pecah terlalu ini. Jadi dipecah-pecah banget itu nggak usah gitu ya. Jadi tergantung produk kalian yang kalian jual itu apa. Jadi kalau misalnya pemasarannya massal ya kayak pantai itu kan lebih massal ya, heterogen kan orang-orangnya berbagai macam bisa masuk ke sana ya, strateginya berarti secara umum kan sama gitu ya. Tinggal nanti dilihat orang-orang yang ke sana itu apa kebanyakan mungkin berkendara, yang naik bis ya naik bis, tapi kan kalian nggak perlu kan menyiapkan yang namanya kamar mandi untuk yang ini, untuk yang itu kan nggak, secara umum kan sebenarnya kalau kayak pantai-pantai di Jogja misalnya contohnya gitu kan sama gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi secara umum sama. Oke, saya langsung share screen aja tentang sekarang kita ngomongin segmentasi ya. Oke, pasar menurut Kotler ini udah dibahas pernah di ini ya berkali-kali kayaknya udah ya. Pasar bagi para pakar ekonomi ya, atau ekonom adalah seluruh pembeli dan penjual yang melakukan transaksi barang dan jasa. Itu kan kalau pasar pada umumnya ya. Tapi bagi pemasar itu adalah keseluruhan pembeli yang nyata dan potensial dari suatu produk. Ya, kalau di industri pariwisata, kalau kita ngomongin wisatawan, itu adalah seluruh wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan melakukan perjalanan wisata ya. Jadi seluruh wisatawan mancanegara yang ada di dunia ini itu adalah pasar gitu ya. Pasar yang potensial yang ada gitu ya. Tapi kan tidak semuanya itu akan dilayani kan kalau kita ngomong di Indonesia ya. Jadi kan level-levelnya pasar potensial ya keseluruhan orang yang melakukan perjalanan wisata mancanegara ya. Jadi semuanya kalau kita ngomongin dunia ya. Kalau ngomongin wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan wisata di Indonesia itu semuanya adalah pasar gitu ya. Semua orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya semua siapa aja yang melakukan perjalanan gitu kan. Cuma apa namanya? Nanti tidak semua bisa dilayani. Contohnya kalau kayak yang di seluruh dunia tahun 2019 itu masih ada sekitar 1,4 miliar. Jadi 1.400 juta atau 1,4 miliar orang yang melakukan perjalanan wisata, banyak banget ya. Dan sekarang kan yang tinggal 400 ya. Jadi turun 73%. Tapi ini data tahun 2020 ya, udah data yang kemarin. Yang sekarang ini belum ada. Nah, itu 73% turunnya, jadi tinggal 400. Ya itulah orang-orang pasar ya. Tapi kita ngomong yang jauh aja, yang 1,4 miliar itu yang tahun 2019. Semoga itu akan balik lagi ya di tahun depan ya, mungkin ya tahun ini udah pertengahan juga masih lambat kan pertumbuhannya, mudah-mudahan nanti tahun 2023 sudah bagus lagi ya, karena prediksinya kan emang balik 4 tahun ya, baru kembali dari 2020, 21, 22, 23 ya, itu baru balik pariwisatanya. Nah, dari keseluruhan 1,4 miliar itu kan merupakan pasar ya, orang-orang yang melakukan perjalanan wisata di tahun 2019, dan itu yang menjadi patokan di tahun-tahun berikutnya kan mestinya udah nyampe segitu belum. Nah, cuma kan semuanya nggak datang ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia atau yang apa namanya yang pasar yang tersedia itu adalah mereka yang mempunyai akses ya ke Indonesia. Ya tentunya punya duit ya, punya minat, punya penghasilan yang atau punya sumber dana ya untuk masuk ke Indonesia, untuk pergi ke Indonesia, dan juga ada aksesnya. Kan itu baru yang namanya pasar yang tersedia. Ya kalau level-levelnya kan seperti itu, dari potensial keseluruhan yang tersedia yang mereka yang punya akses. Dari yang punya akses itu nanti terbagi lagi yang memang dia punya memenuhi karakteristik khusus, karakteristik untuk ke Indonesia gitu kan. Dari semua yang punya akses belum tentu dia suka dengan wilayah-wilayah yang sama, yang seperti Indonesia, Asia Tenggara gitu misalnya, atau Asia Indo-Pasifik gitu ya, yang terutama yang Asia Tenggara yang karakteristik wilayahnya itu sama gitu ya, mirip gitu ya. Nah, baru kemudian masuk ke pasar yang dilayani, yang ingin dilayani itu, jadi seberapa banyak yang mau dilayani, baru kemudian nanti baru terakhir itu pasar penetrasi, jadi yang benar-benar datang ke Indonesia. Nah, dari situ kan bisa diamati negara-negara mana saja yang sudah datang ke Indonesia ya, yang artinya kalau mereka yang sudah datang ke Indonesia kan artinya aksesnya dia bisa, kemudian dia punya minat ya untuk datang ke Indonesia, secara karakteristik orangnya berarti suka dengan Indonesia gitu ya. Hanya tinggal nanti ditingkatkan gitu ya. Kalau misalnya masih belum
memenuhi target gitu kan, ditingkatkan daerah-daerah yang orang-orang yang ini ada kok yang datang ke Indonesia tetapi masih kecil banget jumlahnya, jadi bisa dilakukan promosi wisata ke negara tersebut agar mereka datang ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi pengetahuan mengenai seberapa banyak pasar itu penting gitu ya. Oke, perusahaan yang menjual kepada pasar konsumen dan industri mengetahui bahwa mereka tidak mungkin menarik seluruh pembeli di pasar itu, atau setidaknya tidak mungkin menarik semua pembeli dengan cara yang sama. Ini seperti contoh yang saya sampaikan tadi, ya. Di apa namanya, Starbucks tadi contohnya kan dia jual satu produk yang sama, tetapi strateginya berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak mungkin, jadi katakan ya, tidak mungkin menarik seluruh pembeli di pasar itu, atau setidaknya tidak mungkin menarik semua pembeli dengan cara yang sama. Caranya, strateginya bisa berbeda-beda dengan produk yang sama. Tadi yang saya bilang makanan juga gitu. Dia pengen sasar mahasiswa dan sasaran orang yang lebih dewasa gitu ya, dengan psikografiknya adalah dia senang memberikan hadiah atau apa kepada orang lain, kepada orang-orang yang dia sayangi kayak gitu ya, yang semacam itu, atau untuk momen-momen tertentu. Nah, kalian dengan produk yang sama tapi kemudian dikemas ya dengan kemasan yang ditambahin sedikit lah, mungkin lebih cantik gitu ya, kasih pita atau apa, sudah bisa menjual dengan harga yang lebih mahal kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian ini saya lalui saja. Ya, tahapan pemikiran para pemasar. Yang pertama ada pemasaran massal. Ya, jadi tahapannya pemasaran massal itu artinya kan nggak usah pakai strategi khusus untuk beberapa segmen, tetapi dilemparin aja dengan cara yang sama. Nah, ini biasanya produk-produk seperti ini nih untuk mengetahui, melihat segmen mana yang akan terbentuk gitu ya, orang-orang kelompok orang-orang mana yang akan datang. Biasanya karena dia belum tahu ini produk ini nih tepat buat siapa gitu, gampangnya gitu. Ya, makanya dia nggak pakai strategi-strategi khusus untuk masing-masing segmen karena dia memang belum tahu ya. Kemudian pemasaran produk yang bervariasi, penjual mau menjual 2 macam produk atau lebih untuk mempunyai perbedaan antara lain dalam sifat, model, kualitas, dan ukuran untuk segmen yang sama. Ini kan segmennya sama, tapi kadang kan apa ya, istilahnya orang itu pengen warna yang berbeda gitu ya, model yang berbeda, seringnya seperti itu gitu ya. Mungkin busana kan untuk segmen yang sama, tetapi ada yang menggunakan busana muslim, ada yang enggak kan gitu. Jadi artinya dia memproduksi 2 macam. Beberapa produsen kan gitu ya, produsen pakaian kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian pemasaran bersasaran. Nah, yang ini penjual mengenali segmen-segmen pasar, kemudian memilih satu atau lebih di antaranya, serta mengembangkan produk dan bauran pemasaran yang sesuai dengan masing-masing pilihan. Nah, yang kalau sekarang ini kan orang harus menggunakan pemasaran bersasaran ya, karena apa? Karena ya dia nggak sendiri ya sekarang ya, produsen itu banyak banget gitu ya. Di mana-mana tuh udah banyak banget, apalagi makanan ya, produsen makanan kan banyak sekali. Terus kemudian kalau nggak di industri pariwisata, selain makanan ya, yang juga banyak hotel juga banyak ya. Jadi makanya hotel kan kemudian dia ada hotel untuk family gitu ya. Kemudian yang paling banyak yang terbesar adalah yang bisa untuk bisnis yang kayak gitu. Ya, kemudian ada hotel yang memang ditujukan untuk menengah ke bawah, menengah ke atas yang kayak gitu ya. Untuk pebisnis kalangan pebisnis menengah ke bawah, pebisnis atas yang kayak gitu kan. Jadi itu kan dipikirkan nanti kebutuhan apa yang harus ada, yang enggak, yang bisa dikurangi yang apa gitu kan, supaya lebih hemat dalam menyediakan fasilitas hotel kayak gitu. Itu ya. Proses pemasaran bersasaran itu meliputi 3 langkah ya. Yang pertama adalah segmentation ya. Kemudian segmentasi nanti itu ada penjelasannya. Ini intinya adalah memilah-milah pasar ya. Jadi di pasar itu ada beberapa segmen. Kemudian targeting itu adalah memilih salah satu ya. Dipilih mana yang menurut perusahaan itu layak untuk dilayani. Nah, kan ada kriterianya kan. Nanti ada juga sih di slide berikutnya. Kriterianya itu kalau kita sudah bisa membagi pasar itu kriterianya tentunya terukur ya. Jadi bisa diukur jumlahnya. Jadi ketika kita ngomongin segmen itu kan nggak bisa hanya sekedar oh ada banyak gitu, nggak bisa ya. Banyaknya itu berapa? Karena kan kaitannya dengan target kan. Jadi misalnya mau melayani mahasiswa, seluruh mahasiswa yang ada di Jogja, kalian pasti tak punya angka mahasiswa di Jogja itu ada berapa kan gitu ya.
jumlahnya ada jelas itu ya. Terus kemudian, oh saya mau melayani mahasiswa laki-laki, itu laki-laki ada berapa di Jogja misalnya gitu. Oh saya melayani mahasiswa perempuan saja, yang perempuan ada berapa, itu kan jelas. Jadi satu, dia terukur jumlahnya Pak, jelas ya, kalian bisa ngerti seberapa banyak yang mau dilayani. Terus kemudian yang kedua itu tentunya kalian punya sumber daya dan sumber daya ya semua, baik itu dana maupun kompetensi kalian untuk menuju ke market itu, ke pasar itu, ke target itu maksud saya ya. Kalau misalnya dibagi itu ada golongan yang eksklusif, sangat eksklusif yang kayak gitu ya, tetapi kalian nggak ada sumber dananya untuk membuat atau menyediakan produk buat ini ya jangan, kan cari yang lain. Atau kemudian kalau contohnya lagi juga misalnya kalian menemukan bahwa wisatawan mancanegara yang asal Perancis itu tuh bisa tuh jadi target karena kalian ada aksesnya dan lain sebagainya. Oke, bisa jadi target, sumber dananya ada, tetapi nanti di sini apakah kalian sumber dananya ada, apakah nanti di sini kalian bisa melayani orang-orang itu? Yang menjadi pertanyaan kan itu penggunaan bahasa, ya mungkin budaya yang kurang kalian kenali. Nah, kan pertanyaan itu, nah, itu jadi tantangan sih sebenarnya. Itu yang perlu di evaluasi ya. Jadi terkait dengan apakah perusahaan mampu. Jadi sumber daya perusahaan itu bagaimana ya untuk melayani segmen yang kemudian akan kalian pilih kan kayak gitu. Nah kemudian ada hal-hal lain lagi ya terkait dengan segmen itu, nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Nah kemudian setelah itu baru positioning. Ini juga nanti aja saya mungkin akan ada cerita nanti di bagian positioning ya. Nah ini, segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli khas yang mungkin membutuhkan produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Itu ya, tadi saya sampaikan. Bagi-bagi apakah dia butuh bauran pemasaran atau butuh produk gitu ya yang berbeda dan kemudian bauran pemasaran yang berbeda juga gitu ya. Kemudian persyaratan segmen yang efektif ya ini ada dapat diukur, dapat diakses dan dilayani, kemudian cukup besar ya atau cukup menguntungkan untuk dilayani ya, jadi dia menghasilkan duit yang gede gitu gampangnya ya. Terus dia dapat dilaksanakan, dapat diukur, ini maksudnya yang diukur tadi jumlahnya terukur gitu ya, ada berapa orang yang akan kita layani gitu ya. Terus kemudian yang dapat diakses itu ya, ada tamu kayaknya. Nah kemudian saya kira yang cukup besar jelas ya, kemudian dapat dilaksanakan, saya kira ya itu tadi, apakah perusahaan punya sumber daya dan dana gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang ini masih masuk di bagian segmentasi. Untuk melakukan segmentasi itu ada dasar-dasarnya yang digunakan ya. Yang pertama itu adalah segmentasi demografis. Nah, kenapa ini ditaruh yang paling atas? Ini tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi ini, oh ini di sini. Sorry, maaf ya, mungkin harus mengganti kacamata karena yang tadi itu nggak kelihatan untuk membaca di sini. Jadi untuk segmentasi pasar yang pertama ada dibagi menjadi 4 ya. Ada yang pertama yang namanya segmentasi geografis, kemudian segmentasi demografis, kemudian ada segmentasi psikografis dan segmentasi perilaku. Ini ada tulisan kecil-kecil banyak, mungkin kalian agak bosan ya ngelihatnya, tapi mungkin saya sambil cerita aja. Yang namanya geografis itu tentunya membagi-bagi wilayah ya. Jadi saya contohkan tadi yang Starbucks ya. Jadi bagi-bagi wilayah berdasarkan ada di sini ya wilayah provinsi, kota, wilayah negara, negara bagian, ini wilayah provinsi maksudnya ya. Kemudian kota, bahkan untuk yang lebih kecil gitu ya. Kayak contoh Starbucks tadi kan dia ngebaginya lebih kecil lagi karena ada strategi yang kemudian muncul akibat pembagian wilayah itu gitu ya. Itu yang pertama geografis ya. Nah, kemudian berikutnya segmentasi demografis. Oh ya, cerita tentang segmentasi geografis itu mungkin kalian bisa juga membayangkan yang restoran itu Kentucky atau McD sama aja ya, Kentucky atau McD di negara-negara lain selain Indonesia. Misalnya yang dekat aja lah, misalnya yang di Singapura, yang di Malaysia gitu ya, karena mereka juga makan nasi selain nasi putih gitu ya, nasi apa sih namanya? Yang warnanya agak kuning-kuning gitu. Itu ya.
Nah, jadi dia sediakan itu di restoran akibat geografis ya, karena dia letak geografis yang akibat wilayah yang berbeda dengan masing-masing tempat gitu ya, maka dia nasinya beda gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus mungkin kalau di negara asalnya dia nggak jual nasi ya, karena dia kebanyakan makanya kan kentang gitu ya. Ya seperti itu. Ini kan karena dia beroperasi di wilayah-wilayah yang berbeda, makanya disesuaikan dengan maunya konsumen itu apa gitu ya. Contoh geografisnya kan seperti itu juga. Nah, kemudian segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini juga suatu segmentasi yang gampang untuk dilihat karena apa? Struktur demografis itu kan di suatu wilayah kelihatan ya. Kalian bisa ngelihat di BPS, Badan Pusat Statistik, itu kalian bisa ngelihat struktur demografisnya. Jadi yang usia sekian sampai dengan sekian berapa orang, yang usia yang kemudian penghasilannya sekian sampai dengan sekian ada berapa, pekerjaannya ini ada berapa. Jadi itu semua terlihat. Karena dia terlihat, maka kalian bisa melakukan segmentasi secara demografis. Ini yang paling mudah ya, mudah diukur daripada variabel yang lain kan. Itu ini yang demografis ya. Kalau demografis saya kira jelas ya sama geografis tadi ya. Kemudian ya demografis itu ya seperti contohnya kayak ini ya, demografis itu ada usia, ukuran keluarga, apakah dia keluarga baru menikah, punya anak kecil, punya anak gede gitu ya, siklus hidup. Ukuran keluarga itu besar kecilnya keluarga maksud saya. Jadi keluarganya 1 anak, 2 anak gitu ya, apa belum punya anak, siklus hidupnya ini nanti dia belum menikah, sudah menikah, punya anak dan seterusnya. Kemudian ke jenis kelamin, jelas ya, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, sekolah ya, kalian apakah ini untuk mahasiswa, untuk biasanya mahasiswa dan anak-anak SMA tuh sama ya, mirip ya, yang kayak gitu. Ya, terus variabel-variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan ya. Nah, ini saya kira ini ya. Salah satu alasannya adalah bahwa keinginan prevalensi dan tingkat kematian sering sangat berhubungan dengan variabel demografis, gitu ya. Itu yang demografis. Nah, kemudian untuk yang segmentasi psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini kan lebih ke psikologi dari si konsumennya ya, calon konsumen. Dia dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Ya, kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang berbeda. Itu ya. Demografis yang sama itu maksudnya misalnya dia dengan pendidikan yang sama itu bisa gaya hidupnya berbeda. Ya, dengan penghasilan yang sama bisa gaya hidupnya berbeda kan gitu. Ya, jadi bisa aja apa nggak kayak contohnya di Starbucks tadi mungkin dia beberapa penghasilan yang sama, tetapi dia suka menyendiri, ya. Yang satunya suka berteman, suka ngobrol dengan orang yang tidak dia kenal. Berarti kan artinya ada dua kepribadian yang berbeda dengan satu struktur demografik yang sama, ya, kayak gitu. Yang kemudian yang berikutnya adalah segmentasi perilaku. Nah, jadi berbeda antara segmentasi psikografis dan perilaku ya. Bedanya apa? Kalau psikografis itu kan lebih ke apa ya, sifat secara psikologis orang itu seperti apa, lebih seperti itu ya, gaya hidupnya. Makanya kan gaya hidupnya, minatnya, hobinya kayak gitu kan. Tapi kalau yang perilaku itu lebih ke pemahaman dia terhadap produk ya. Maunya produk itu bagi dia tuh sebagai apa ya, jadi dia ngelihat manfaatnya gitu biasanya seperti itu. Jadi pengetahuannya dia terhadap produk. Contohnya kayak misalnya dia udah regular customers ya, jadi dia udah kenal banget sama produk. Dia biasa ke situ untuk liburan, dia biasa ke situ untuk makan, dia biasa ke situ untuk belajar, dia biasa. Nah itu kan artinya pemahaman atau pemahaman dia terhadap produk itu beda ya, sudah sangat paham maksud saya dibandingkan dengan orang yang baru tahu tentang produk gitu. Jadi segmentasi perilaku ini kadang-kadang perlu dilakukan terkait dengan contoh tadi di yang saya Starbucks itu. Jadi memperlakukan regular customer dengan customer baru itu tentu berbeda treatmentnya gitu ya. Nah ini kan berarti udah sampai ke segmentasi perilaku. Jadi ketika dia ketemu dengan orang-orang yang masih baru tahu sama produk, dia harus jualannya dengan cara seperti apa agar dia nanti nggak ngerasa kecewa gitu ya. Janganlah misalnya contohnya janganlah terlalu di upselling gitu kan, ada dia berpikir bahwa aku udah males lah beli di sana soalnya mbaknya kayak gitu. Nah itu kan kadang suka seperti itu ya, kadang orang suka seperti itu padahal dia sebenarnya tuh seneng dengan
produknya, tapi tadinya cuma mau beli kopi, mau nyoba jadi beli macam-macam, mau nolak nggak enak, kayak gitu-gitu. Nah ini kan mesti dilihat betul apakah karakternya konsumen kalian itu membutuhkan segmen yang lebih detail sampai ke perilakunya, kayak gitu. Nah biasanya sih yang juga kita perlu membagi ke segmentasi perilaku itu adalah orang-orang yang konsumen hotel, karena kan di hotel itu banyak yang dia udah terbiasa di situ gitu ya. Jadi emang untuk yang pebisnis kan emang dia udah terbiasa, jadi beberapa kali datang dan kemudian dia pasti akan melihat hotel itu dari sisi manfaatnya yang kayak gitu-gitu. Jadi pelayanan dan lain sebagainya yang seperti itu yang menyebabkan dia akhirnya menjadi pembeli yang berulang kayak gitu ya. Oke. Dan ini saya contohkan. Ini nggak mau pindah. Tadi di sini. Sekarang masuk ke memilih segmen. Memilih segmen, setelah mengetahui berbagai macam segmen, sudah ada ya dipilih, kemudian perusahaan harus memutuskan segmen mana yang dan berapa segmen yang akan dilayani. Hal ini disebut dengan pembidikan pasar. Ya. Jadi kita masuk ke pembidikan pasar. Pasar sasaran adalah sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik umum yang ingin dilayani. Gitu ya. Oke, ini contoh dulu sebelum masuk ke pembidikan pasar. Ini adalah segmentasi wisatawan di Yogyakarta dari pasar hotel. Contohnya ya. Jadi secara demografik hotel itu kan pemisahannya yang paling gampang itu pebisnis dan keluarga ya. Jadi secara demografik kan seperti ini. Nah, kemudian secara ada kemudian jadi pebisnis, keluarga, terus kemudian ada remaja ya, orang-orang yang melakukan perjalanan sendiri, anak-anak muda gitulah, dia nggak sama keluarga gitu kan banyak. Kalian mungkin juga suka melakukan itu ya. Kemudian secara geografis itu kalau pebisnis itu secara psikografis ya, pebisnis itu dia otonominya kan tinggi ya, jadi dia bisa memutuskan apapun untuk membeli produk ya, memutuskan apapun untuk mengkonsumsi produk gitu kan, dia otonominya tinggi. Kemudian berorientasi pada nilai. Jadi memang kan kalau pebisnis itu biasanya rasional ya, meskipun dia itu perjalanannya seringkali dibiayai oleh perusahaan, tetapi kan dia juga nggak mau dapat produk yang asal-asalan, tentunya seperti itu. Ya, kemudian otonomi yang ada dua. Nah ini kenapa dipisahkan ada dua? Karena apa? Karena pebisnis itu kan ada pebisnis atas dan pebisnis menengah ke bawah. Ya biasanya kalau yang atas itu kan contohnya mereka memang yang paling gampang yang datang ke bintang 5 gitu ya. Kemudian kan ada juga kan pebisnis atau orang yang melakukan perjalanan karena urusan bisnis yang masuk ke hotel bintang 3 ke bawah bahkan tidak berbintang kan juga ada. Tinggal tergantung kemampuan perusahaan. Atau kalau itu dibiayai sendiri ya sama aja ya, tergantung kemampuan perusahaannya dia gitu ya. Jadi intinya tergantung kemampuan perusahaan seperti itu. Nah, otonomi yang dua-duanya itu sama-sama otonomi tinggi dan berorientasi pada nilai. Nah, kalau untuk perilakunya karena memang kebiasaan kan mereka sudah terbiasa melakukan membeli produk hotel itu kan sudah terbiasa. Jadi biasanya tuh dia pengguna berat gitu ya. Jadi udah tahu, udah ngerti gitu ya seperti apa mau ke hotel seperti apa yang dia maui dan layanan seperti apa yang dia maui. Nah, ini dibagi dua, ini yang pebisnis menengah ke bawah itu mencari hotel yang murah gitu ya dengan harga yang ekonomi lah, harganya murah gitu ya. Jadi pemilihan terhadap produknya seperti itu. Kemudian yang satunya yang pebisnis kelas atas itu biasanya dia mengedepankan pelayanan sama mutu. Ya, dan dia pengguna berat juga. Nah, kalau yang mengedepankan pelayanan mutu kan memang terlihat ya sasarannya adalah hotel bintang 5 gitu kan. 4-5 ya, bintang 4 ke atas lah gitu ya. Nah, ini kalian isi sendiri nih, kira-kira hotel mana yang disukai ya untuk pebisnis yang ini. Jadi yang kelas menengah ke bawah itu sukanya hotel bintang apa nih kalian pikirkan. Kemudian yang bisnis atas tuh apa, hotelnya apa. Kalian bisa ngelihat lah dari situ, oh ini memang segmennya seperti ini. Nah, kemudian ada segmen lagi keluarga. Secara fisiografis, keluarga itu yang biasa berlibur di hotel itu adalah mereka yang menengah dan menengah ke atas kan. Itu ya. Nah, perilakunya yaitu kan tempat liburan. Jadi ada peristiwa khusus ya, tempat istirahat. Jadi perilakunya seperti ini. Itu ya. Artinya dia
udah terbiasa menggunakan produk hotel gitu ya, dia pemahaman terhadap produk tuh biasanya lebih tahu juga gitu ya. Nah, kemudian ada remaja atau orang yang masih muda. Nah, ini biasanya psikografisnya dia kan emang menengah ke atas, kemudian dia emang senang-senang gitu ya, yang emang dia ke hotel tuh untuk senang-senang, mencari kesenangan, dan biasanya memang anak-anak muda tuh nggak suka makannya tuh nggak di restoran yang kayak gitu ya, suka seperti itu, dia akan mencari di tempat lain. Family juga gitu sebenarnya ya. Nah, kemudian dia akan mencari perilakunya ekonomi harga murah. Dia datang karena peristiwa khusus, mungkin main ya karena dan juga tempat istirahat. Nah, ini contohnya. Dari segmen-segmen ini kan kemudian setelah itu baru setelah ini disegmentasi seperti ini baru kan kemudian hotel itu merancang ya. Kalau produknya sudah ada, dia kan akan merancang strategi promosinya, ya fasilitas-fasilitas tambahan apa yang perlu ada untuk orang kelompok-kelompok ini. Contohnya kayak misalnya bagi family itu mungkin tempat parkir yang nyaman dan luas itu penting gitu ya. Tetapi bagi pebisnis itu enggak, karena mereka datang tidak menggunakan kendaraan ya. Jadi mereka datang menggunakan transportasi umum kan gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Terus kemudian restoran bagi family mungkin yang ramai hanya pas waktu sarapan saja kan gitu. Dia akan ramai. Tetapi bagi pebisnis bisa aja dari pagi, siang dan malam karena pebisnis biasanya waktunya lebih sedikit untuk keluar gitu ya. Akhirnya mereka makan terus di hotel. Ya, jadi tinggal ini mau difokuskan seperti apa ataukah perlu dipisah restorannya. Ada beberapa restoran yang ada beberapa hotel yang punya beberapa restoran yang memang satunya untuk family yang cenderung ramai seperti itu, satunya lagi memang dikhususkan untuk pebisnis. Jadi kalau mau makan di restoran yang sebelah sana ada yang seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya? Tergantung si hotel itu melayani seperti apa. Nah, untuk hotel-hotel menengah ke bawah gitu yang mungkin untuk pebisnis bawah dan juga remaja, mungkin ekstrimnya mereka tidak usah ada restoran, ekstrimnya gitu ya kalau misalnya budgetnya terbatas, karena restoran jarang dikunjungi, paling cuma untuk sarapan aja, jadi gitu ya. Jadi hanya menyediakan menu sarapan saja, atau kalaupun ada restoran hanya menyediakan menu sarapan aja yang siang, dan ini tuh nggak usah terlalu di untuk pengembangannya itu nggak usah terlalu ada untuk yang makan siang sampai dengan makan malam misalnya seperti itu contohnya gitu itu ya untuk strategi-strateginya itu ya. Ini kenapa kadang susah pindah apa internetku yang ini? Sebenarnya suaraku masih terdengar nggak sih nih? Masih, Bu. Oke, soalnya ini nggak mau pindah slide-nya. Jadi saya kira apa karena itu apa internetnya. Nah, udah. Nah, ini kalau ceritanya ya, pebisnis merupakan segmen besar dalam industri perhotelan, nilainya lebih dari separuh penerimaan kamar hotel, ya. Jadi makanya banyak hotel-hotel itu memang beralih ke situ. Kalau kalian perhatikan ya, ini saya ngomongin sebelum COVID kan memang mereka fokusnya di bisnis ya, jadi hotel bisnis karena ada terus gitu ya. Kalau bisnis kan nggak ngelihat musim ya, ya sedikit ngelihat musim libur gitu ya mungkin. Tapi di saat libur pun juga mereka bekerja gitu ya. Kayak contohnya di Universitas Gadjah Mada ya, ketika mahasiswa libur, itu kan dosennya nggak libur ya. Nah, justru di saat itulah banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan harus rapat ya, meeting tentang apa namanya pendidikan ya, proses pendidikan tentang bagaimana kedepannya universitas ini, fakultas ini, prodi ini, program kerja dan lain sebagainya. Nah, itu kan dilakukan di saat kalian libur ya. Jadi tetap aja yang namanya bisnis itu pebisnis itu ada terus gitu ya di saat mau itu libur atau enggak, kecuali kan bahkan kadang mungkin ada loh yang Sabtu Minggu itu juga meeting gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya pebisnis segmen yang besar ya. Kemudian berpendidikan tinggi, berkantong tebal dan menempati posisi di bidang penjualan, manajemen atau profesional. Ini kan karakteristiknya ya. Pebisnis akan lebih banyak membaca dibandingkan kebanyakan orang ya. Maksudnya itu kan artinya kalau dia lebih banyak membaca kayak gitu, jadi dia butuh ruangan untuk itu ya, bekerja lah maksudnya ya, gitu ya. Pemilihan hotel, dalam pemilihan hotel pebisnis memperhatikan lokasi yang aman dan nyaman, kebersihan dan pelayanan, kelengkapan kamar, check-in yang cepat, kamar bebas rokok bila dia tidak merokok. Kemudian dia juga melihat harga kamar sama reputasinya. Kemudian bagi pebisnis kelas atas, elemen pokok yang mengenai kamar adalah tempat kerja yang kualitasnya ditingkatkan dengan meja yang ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi ada tempat buat kerja di dalam kamar gitu kan, fasilitas internet, koneksi listrik yang mudah dijangkau,
kursi yang nyaman dan penerangan yang memadai. Bahkan pasti juga seringkali dibutuhkan layanan business center ya, seandainya itu dia butuh bantuan-bantuan terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Kemudian kalau riset yang dilakukan Hayat, ini sudah lama sih risetnya, tapi sampai sekarang masih masuk akal ya. Pebisnis merupakan segmen yang sepenuhnya mementingkan tugas. Selama bepergian mereka mengaku bekerja hampir 15 jam sehari. 45% pebisnis terpaksa melewatkan peristiwa penting seperti hari besar agama, ulang tahun perkawinan, atau merawat pasangan yang sakit waktu ditinggal. Itu ya. Ya ini memang terjadi ya. Jadi kadang pas ulang tahun anaknya dia pergi. Nah kenapa ada riset seperti ini kok ditampilkan? Jadi artinya hotel itu harus bantu ya atau menerima layanan terkait dengan bagaimana dia memudahkan dia untuk membeli barang atau memberikan perhatian kepada orang-orang atau pasangan yang ditinggal gitu ya, yang ditinggal di rumah sana. Jadi ya dia ngebantu lah ya, misalnya membantu gimana, kan nggak semua orang itu mungkin ya bisa pengen apa gitu, dia bingung caranya beli gimana, nggak semua orang kan bisa gitu ya. Dia harus bersedia untuk membantu itu. 80% pebisnis terpaksa bepergian pada waktu ulang tahun anaknya itu ya. Namun di balik pengorbanannya itu dia senang banget apa? Senang makanan yang mahal, ada klub kebugaran ya harus ada itu ya. Kemudian ada layanan kamar ya. Kemudian ada ya film di kamar. Jadi intinya ini fasilitas lah ya yang harus diberikan oleh pebisnis di risetnya Hayat gitu ya. Jadi kamarnya harus hotel harus menyediakan fasilitas-fasilitas ini kalau memang dia mau melayani pebisnis kelas atas. Gitu. Maksudnya itu. Oh, ini tambahan aja sih. Cek pengeluaran per hari selain harga kamar. Ya, ini sebenarnya bisa ada rumusnya. Tapi mungkin nggak sekarang ya. Jadi untuk ngitung berapa sih kira-kira pengeluaran para pebisnis itu sehari selain kamar. Biasanya dihitung dengan harga kamar itu, biasanya harga kamar itu sekitar 23% dari keseluruhan pengeluarannya. Jadi bisa dihitung ya, nanti berapa kira-kira seluruh pengeluarannya itu. Oke, saya langsung lanjut. Salah satu cara melakukan subsegmentasi pasar yang besar itu melalui harga. Yang mencari penginapan murah biasanya nih yang Wiraniaga dan ini kelompok ini memilih hotel yang tidak ada restorannya tapi dapat kamar yang nyaman dengan harga relatif murah. Itu ya, hotel bertarif rendah dalam memiliki ya itu. Jadi caranya menggunakan harga, gitu ya. Oke, saya kira tadi yang sudah dijelaskan. Nah, saya langsung ke prosedur. Mungkin ada yang bertanya, terus Bu, gimana sih caranya melakukan segmentasi gitu ya? Yang pertama, itu langkah 1 mengumpulkan data sekunder. Ini sebenarnya semua penelitian, nggak cuma segmentasi, nanti kalau kalian udah skripsi, semua penelitian itu kan pasti yang dilakukan pertama kali adalah ngumpulin data sekunder. Kenapa? Jangan sampai data sekundernya sudah ada, data sekunder itu kan data yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain kan, sebenarnya sudah dipublikasikan, dan kita tinggal melihat aja. Nah, jangan sampai data itu sudah ada, kalian lakuin penelitian sendiri gitu ya kan, ngabisin energi. Jadi makanya kumpulin data sekunder. Informasinya dari sumber mana aja, bisa dari manajemen objek daya tarik wisata, jadi dari misalnya dari manajemen objeknya gitu, kalian bisa masuk ke sana. Kemudian agen perjalanan, kalian bisa masuk ke, kalau misalnya ada data dari Biro Perjalanan Wisata, ya, dari asosiasi pengusaha, dari perguruan tinggi, dari publikasi koran, majalah, dan lain-lain, ya. Kemudian dari perusahaan transportasi, dari kelompok lingkungan, ya, dari bank, industri keuangan lain. Jadi itu bisa, misalnya seandainya bisa ya mengakses itu, kalian kumpulin data sekunder dari situ. Nah, kemudian tipe informasi yang diperoleh kan profil pengunjung, kecenderungan pengunjung, pengeluaran pengunjung, hari kunjungan, tujuan kunjungan, yang kayak gitu-gitu. Ya. Bisa juga kan sumber informasi itu dari eksternal, kalau misalnya informasinya terkait dengan informasi di sekutu demografi, kalian bisa lihat dari Badan Pusat Statistik, ya, seperti itu. Jadi nggak usah meneliti sendiri gitu, dihitung ada berapa orang-orang yang ke ke objek wisata, ada berapa orang misalnya, nggak usah dihitung seperti itu, tanya ke manajemennya gitu kan. Nah, kemudian ini informasi mengenai data pengunjung ya.
Kemudian yang ini informasi mengenai persaingan, strategi harga, bauran produk, perluasan yang akan dilaksanakan, personaling produk, bauran pemasaran, informasi mengenai persaingan itu kalian bisa dapat dari pemasok atau supplier. Kadang supplier itu kan mau membocorkan gitu ya, yang sana tuh gini gitu ya. Kadang kalau kalian dekat dengan supplier kan seperti itu. Konsultan juga bisa ya. Jadi kayak konsultan pemasaran itu pasti dia akan cerita yang strategi yang digunakan itu biasanya pada umumnya seperti ini gitu. Dia kan kalian bisa cerita. Kemudian agen perjalanan juga bisa ya. Kemudian tur operator, publikasi dagang, ya kantor-kantor publikasi dagang, publikasi asosiasi, rapat asosiasi, kemudian karyawan pesaing ya, itu bisa juga. Kemudian inovasi dan kecenderungan baru itu kalian bisa dapatkan informasi dari publikasi informasi dagang. Jadi kayak perbaikan kemajuan teknologi, penetapan harga baru itu kan kadang ada publikasi yang di apa namanya berikan ya dari perusahaan-perusahaan dari kantor-kantor pemerintah ya terkait dengan sekarang ini apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan misalnya apa kayak gitu ya. Jadi kecenderungan baru dan inovasi. Terus kemudian dari publikasi-publikasi dagang yang segala macam dari internet, dari televisi yang kaitannya adalah membahas mengenai ini ke depannya seperti apa terkait dengan teknologi yang kayak gitu ya. Seringkali seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu survei. Riset melakukan wawancara, fokus grup untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Jadi ini setelah ini kan tadi kan baru ngerti struktur demografiknya yang kayak gitu ya. Misalnya kalau dari apa namanya segmen gitu ya. Dan kemudian bisa dikumpulkan orang-orang itu untuk melihat secara psikografisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga tahap analisis. Dianalisis ya, membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian riset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya nanti, ini contoh saja. Misalkan berdasarkan reaksi pasar, maka segmen dibagi ke dalam 6 segmen, yaitu orang yang pasif tapi senang tinggal di rumah, yang aktif dan gemar olahraga, yang orang yang berkecukupan dan mempunyai kontrol diri, kemudian pendukung kebudayaan, orang yang aktif dan senang tinggal di rumah, dan orang yang aktif bermasyarakat. Jadi ini kan contoh kelompok-kelompok yang ada ya. Misalnya mau dibagi secara psikografisnya kalau ini, gitu ya. Kalau secara geografis sama demografis kan nggak butuh apa namanya sampai sedetil ini gitu ya. Nah, oke. Oke, dari yang segmentasi dulu, saya stop di sini. Adakah pertanyaan? Tadi saya ngomong terus, lama-lama haus juga. Mungkin ada yang mau tanya terkait dengan segmentasi dulu, karena ini sudah bab berikutnya pendidikan pasar. Nggak ada. Kalau nggak ada ya saya lanjut. Ini saya lanjut bentar lagi aja. Kemungkinan ini saya sebenarnya minggu depan itu udah waktunya ini belum ya? Apa? UTS belum ya? Ada yang tahu nggak? Saya soalnya belum dikabarin ya. Di kalender akademik itu mulai tanggal 28 Maret, Ibu. Tanggal berapa? Di kalender akademik itu mulai tanggal 28 Maret. Oh, oke, tanggal 28 Maret ya. Jadi kalau minggu depan itu kan baru tanggal 23 ya, berarti masih satu kali ya. Jadi kita masih satu kali pertemuan untuk, ini masih bisa ya untuk menyelesaikan segmentasi pendidikan pasar sama positioningnya. Kalau misalnya selesai di hari ini ya, nanti minggu depan ganti topik udah ke strategi produk. Jadi kan lanjutannya setelah segmentasi, kemudian pendidikan pasar, kemudian positioning itu kita masuk ke strategi produk yang cocok untuk segmen bidikan dan kemudian positioning yang dituju kan kayak gitu. Gitu ya. Pendidikan pasar dulu sekarang adalah tindakan mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dan memilih satu atau beberapa segmen. Ya, ini saya kira tadi dijelasin ya. Jadi ada kumpulan beberapa segmen yang dipilih, kemudian kita yang dibentuk gitu ya. Kemudian pilih salah satu mana yang mau dilayani. Apakah akan melayani satu segmen saja atau melayani dua segmen gitu ya.
Kemudian pendidikan pasar, segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan pasar. Ini saya kira jelas ya. Kemudian daya tarik segmennya. Nah, kan tadi juga sudah dijelaskan ya, memilih segmen itu juga kan berdasarkan apakah bisa diukur gitu ya, dan bagaimana pertumbuhannya, apakah semakin lama semakin banyak ya, artinya kan tumbuh ya, nggak stuck di situ aja. Kayak contohnya segmen mahasiswa itu akan ada terus dan dari tahun ke tahun tambah banyak ya, seperti itu. Terus kemudian daya tarik struktur segmen, daya tariknya, jadi mana yang paling menarik untuk dilayani. Yang menarik ya tentunya yang menghasilkan duit paling banyak ya, dan dapat dilayani dalam jangka panjang kan, itu kan yang paling menarik kan gitu. Tujuan dan sumber daya perusahaan harus mempertimbangkan tujuannya ya, tujuannya cari duit sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau ditanya dan sumber dayanya mampu nggak kan gitu ya. Jadi segmen itu walaupun nanti produknya beda-beda ya, bisa kan kemarin ada yang bilang kalau produk viral gimana, oh ya nggak masalah, viral juga bisa gitu kan. Yang segmennya sama nanti tinggal ganti produk, kuncinya kan melayanin yang baik kan, jadi yang melayani yang sesuatu yang maksimal, walaupun produk itu hanya berlangsung selama mungkin sebulan 2 bulan habis itu hilang gitu ya, tetap harus maksimal gitu ya melayaninya, karena nanti akan jualan lagi untuk segmen yang sama gitu ya. Oke, strategi peliputan pasar. Ini kan tadi sebenarnya katanya dengan targeting tadi ya. Pemilih itu bisa aja pasar terdiri dari banyak orang yang tidak tanpa membedakan kelompok-kelompok yang ada. Strategi ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam segmen pasar dan melayani seluruh pasar dengan satu tawaran saja, gitu ya. Tapi kan ini strategi yang kalau di saat sekarang tuh sudah apa ya istilahnya tuh, ya kalau dia menjual dalam produknya itu heterogen ya, bisa untuk semua kalangan ya nggak apa-apa, itu oke, nggak masalah gitu ya, bebas-bebas aja, sama semua gitu kan. Biasanya itu kan kayak toko-toko yang emang dia dibutuhkan hanya ada di satu tempat, jadi kayak grosir kayak gitu-gitu. Tapi kalau di industri pariwisata saya kira nggak bisa ya seperti itu ya, kecuali yang memang mass tourism ya, kayak yang tadi saya bilang untuk pantai kayak gitu ya, pantai yang memang umum gitu ya, itu mungkin masih bisa ya, mungkin masih bisa dengan satu strategi, walaupun tetap aja ya sebenarnya, walaupun misalnya mempromosikan beberapa pantai di satu wilayah, bisa aja strateginya berbeda terkait dengan promosinya karena segmentasi geografis ya. Jadi ngomong sama orang yang udah di wilayahnya banyak pantai, itu pasti akan berbeda dengan orang yang di wilayahnya nggak ada pantai sama sekali, misalnya kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Kemudian differentiated market, strategi pemasaran dengan pembedaan, yaitu pasar yang sudah 11 kelompok-kelompok yang akan dijadikan target pasar ini, kemudian membidik berbagai segmen pasar dan mendesain tawaran tersendiri untuk segmen-segmennya, itu ya. Kemudian ada concentrate. Kalau concentrate itu berarti milih salah satu. Tujukan untuk satu pasar saja atau kelompok tertentu saja yang diharapkan mampu membeli produk pariwisata yang ditawarkan. Strategi ini menarik bagi perusahaan yang sumber layanannya terbatas. Ini berarti bahwa perusahaan bukan mengejar pangsa pasar dalam pasar besar, tapi perusahaan mengejar pangsa besar dari suatu pasar kecil. Jadi itu kan kalau concentrate market itu biasanya untuk yang khusus ya, relung gitu kan, di market kayak gitu kan, yang kecil-kecil tapi duitnya gede gitu ya. Kayak Indonesia itu kan segmen menengah atas jumlahnya 20% dari keseluruhan penduduk Indonesia misalnya, tetapi 20% itu seluruh penduduk Indonesia itu udah satu sama Singapura bisa sama ya. Jadi kayaknya kecil dibandingin seluruh Indonesia, tetapi itu duit yang gede misalnya gitu ya. Memilih strategi peliputan pasar ini udah ada tadi ya, sumber daya perusahaan, tingkat homogenitas produk ya, kemudian homogenitas pasar, saya kira jelas ya. Bila produk yang dihasilkan homogen, tentunya yang paling tepat undifferentiated market. Jadi emang untuk semua orang gitu ya, mungkin kalau yang heterogen ya nggak bisa ya. Jadi produk yang berbeda-beda hotel seperti desain. Oh ini sorry saya. Jadi tingkat homogenitas produk kalau yang dia homogen pakai undifferentiated market, tapi kalau yang beda-beda itu pasti harus pakai differentiated dan concentrated. Jadi kalau hotel itu kan makanya saya bilang kan kalau di industri pariwisata itu ya segmennya itu sangat beragam, jadi pasti harus diferensiasi gitu ya, differentiated market dan differentiated market sama concentrate ya.
Kemudian homogenitas pasar. Bila pembeli mempunyai selera yang sama, membeli produk dalam jumlah yang sama, dan bereaksi dengan cara yang sama terhadap pemasaran, undifferentiated market lah yang paling cocok. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita ngelihat strategi pesaing juga. Kalau pesaing itu menggunakan strategi differentiated market, dan kita enggak, itu sama aja kita bunuh diri gitu ya. Jadi harus ngelihat pesaing pakai undifferentiated, kita juga sama, harus kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk yang ketiga. Tadi yang kedua sudah, yang pertama segmentasi sudah. Kemudian yang kedua targeting sudah. Nah, sekarang masuk ke positioning ya. Apa sih yang dimaksud dengan positioning? Itu kan kadang sering bingung gitu ya orang. Kalau di sini penjelasannya kan posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan jumlah atribut atau anggapan lainnya di pikiran konsumen terhadap produk-produk lain yang bersaing. Oke, ini tinggal dikit lagi. Saya stop share dulu aja. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu kali sebelum masuk ke positioning. Ibu bertanya, Ibu. Boleh. Iya, silakan. Siapa yang tanya? Ayu nih si Ibu. Ayu, Ibu. Ini. Benar ya? Oke, silakan Aini. Aini benar kan? Ayu, Ibu. Ayu, Bu. Oh, Ayu. Ini kok Dina Putri yang keluar? Mana Ayu? Oh iya, Ayu Ningsih ya? Iya, Ibu. Baca, mohon maaf. Gimana Ayu Ningsih? Mau nanya apa? Baik, Bu, mau bertanya, ketika melihat dari segmentasi geografis, bagaimana cara kita sebagai pemasar jika ingin memasarkan produk kita ke daerah, tapi regulasinya itu menolak produk kita, Bu. Misalkan di daerah Padang gitu yang menolak adanya Alfamart dan Indomaret, Ibu. Kayak Bantul juga ya? Daerah Bantul itu kan juga kan dia, kalau setahu saya sih kalau kayak Alfamart, Indomaret gitu ya, saya nggak ngerti nih dalamnya seperti apa, tapi manajemennya itu manajemen Indomaret gitu ya, punyanya orang-orang milik pribadi gitu, dan namanya bukan Indomaret ya. Tapi bener nggak sih ada yang masuk ke Indomaret nggak? Ada yang masuk, ada yang punya bisnis Indomaret nggak? Jadi setahu saya sih daerah Bantul, apa yang kalian tinggal di Bantul mungkin ya, Bantul itu kan menolak ya Indomaret sama Alfamart. Kemudian tetap ada, tetapi namanya bukan itu. Saya nggak ngerti ini apakah memang diizinkan seperti itu atau permainan atau gimana. Pada intinya kalau misalnya kita mau memasarkan suatu produk ya, karena situasi geografis ya, jadi karena kita mau menyasar suatu tempat di mana di situ regulasinya itu nggak mengizinkan kita menjual suatu produk di situ, ya dihindari, jangan gitu ya, jangan jualan di situ. Kalau saya gitu sih. Kalau misalnya kalian bisa mendekati pemangku kebijakan untuk kemudian mendiskusikan kenapa tidak boleh, kenapa ini dan lain sebagainya, bisa merubah gitu ya kan. Itu kan artinya lingkungan, kemarin kita pernah bahas tentang lingkungan pariwisata ya. Itu kan artinya kita enggak ada suatu politis ya. Kalau itu kan faktor politik ya yang menyebabkan kalian nggak bisa masuk di situ. Jadi kalau misalnya kalian bisa mendekati pemangku kebijakan dan kemudian merubah kebijakan itu baru kan, kemarin kan sudah dibahas gitu. Nah contohnya lagi nih kayak gini, kita ngomong satu wilayah aja ya, ada satu tempat nih udah tutup tempatnya sekarang. Dia dulu itu ngejual dia kafe gitu ya di daerah mana, pokoknya di Jogja sini ya. Saya mau nyebutin tempatnya tapi nanti nggak kalian pas lewat situ ini tuh gitu ya. Jadi ada satu kafe gitu ya, dia ngejual minuman keras di satu wilayah di situ. Nah di mana minuman itu tuh jualannya itu tuh ditentang sama masyarakat, mungkin dia nggak punya. Jadi kenapa, pertanyaannya ada kenapa kafe sebesar itu, segede itu kok
sudah didirikan dan kemudian dia kok bisa gitu ya, kok bisa izin berdiri di situ, padahal kalau bisnis itu kan harus ada izin kanan kiri tetangga kan, jadi harus jelas kan ya. Nah pertanyaannya kan itu, sampai akhirnya dia berdiri, kemudian ditentang oleh warga dan akhirnya tutup. Ya, mungkin ada yang tahu ya, dan akhirnya tutup karena dia memang bukan di daerah wilayah yang terbiasa orang menjual minuman keras. Nah itu kan artinya dia menentang regulasi yang ada ya, yang ada di situ, tetapi mungkin dia bisa mendekati petinggi-petinggi atau apa, saya kurang tahu, dan akhirnya berakhir konyol ya, akhirnya seperti itu. Dan mungkin juga surat-surat izin kanan kiri dan lain sebagainya itu dipalsukan atau dia menggunakan dengan cara-cara yang tidak wajar gitu ya, sehingga pada akhirnya tetap nekat berdiri, kafenya cukup gede dan biaya pendiriannya pasti juga besar menurut saya ya. Nah akhirnya dia tutup. Itu yang terjadi gitu. Jadi kalau ditanya caranya gimana ya, kalau kalian punya akses untuk bisa mempengaruhi kebijakan ya silahkan, tetapi kalau enggak ya jangan. Itu sih kalau menurut saya. Gimana? Baik Ibu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau nggak ada saya mau cerita tentang positioning nih sekarang. Jadi apa ya istilahnya tuh, kalau kita ingin produk kita laku gitu kan, kalian mungkin sering dengar istilah yang namanya branding gitu ya. Nah branding itu kan sebelum kita membranding produk itu kan kita harus memilih ya produk yang mau kita branding ini apanya kan ya. Jadi bukan hanya sekedar mereknya saja, misalnya merek nih nama saya Rini gitu ya. Apa namanya? Sebentar, saya catat ada yang mungkin nanti mau saya sampaikan tapi saya takut lupa. Jadi nama saya Rini gitu kan. Nah yang mau saya branding apanya kan gitu ya, pertanyaannya kan gitu. Kalian kalau saya minta branding kalian harus tahu ya. Jadi membranding nama kalian, membranding diri kalian tuh kalian harus tahu. Merek itu kan nama ya, nama yang diberikan oleh orang tua kalian. Nah ketika kalian kemudian diminta untuk membranding, itu kalian harus tahu ada satu clue yang membuat orang-orang tuh harus ingat kalian itu yang seperti apa gitu. Jadi misalnya jadi bisa secara fisik ya, branding kan yang gampang, atribut dari kita gitu ya, bisa secara fisik, bisa secara keahlian kan kayak gitu ya. Kalau kita membranding diri kita kan gitu. Bisa karena sifatnya gitu ya. Saya mau yang saya tonjolkan itu adalah sifat saya yang sangat, misalnya kalian punya sifat yang penolong gitu ya, sangat baik hati, penolong, karena namanya terkait dengan itu. Atau kalian kasih nama, kalian punya nama karisma gitu ya, karisma, keanggunan. Jadi yang kalian mau branding adalah aku nih anggun gitu ya, saya ini anggun. Nah ketika kalian mau branding keanggunan kalian dengan positioningnya adalah anggun, jadi orang ketika kenal, oh si karisma, oh ya itu anaknya yang anggun, yang kalem, yang kayak gitu ya, istilahnya seperti itu baru kan ketika ada positioning seperti itu, berarti kan branding kalian kemudian adalah bahwa kalian harus mengeksplor keanggunan kalian itu. Jadi tingkah lakunya nggak boleh cekal apa sih, tiba-tiba salto nggak karuan ekstrimnya gitu ya. Jadi tingkah lakunya harus semuanya dijaga seperti itu. Nah ini gampangnya kalau diri kita. Demikian juga dengan produk juga gitu. Jadi suatu produk itu kalau agar supaya memudahkan orang lain mengenal produk kita, itu kan kita harus mendesain suatu produk yang mempunyai kelebihan dibandingkan pesaingnya. Jadi paling lebihnya tuh apa? Harus difikirkan. Ada yang paling gampang itu kan pakai harga, ya murah gitu kan. Kalau kalian sering kan kalian berpikir bahwa mau makan yang murah, enak, bergizi gitu ya, bukan beracun ya, yang bergizi gitu ya, yang bersih tempatnya itu di mana. Nah, ini kan berarti dia memposisikan produk restorannya sebagai tempat yang dengan harga murah tetapi enak, nyaman gitu ya. Ada yang internetnya kencang, ada yang kayak gitu. Nah, ini kan itu adalah positioning sebenarnya. Jadi dia memposisikan produknya. Jadi kalau dilihat definisinya adalah bagaimana sebuah produk itu didefinisikan berada dalam benak konsumen gitu ya. Kan kayak gitu. Tapi kan ini kadang definisi itu agak apa sih maksudnya. Nah, secara realnya kan seperti itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya nanti brandingnya juga mudah gitu ya. Ketika membranding produk kan, branding itu kan proses menguatkan merek ya. Jadi mereknya dia gimana supaya kuat kan sudah ada positioningnya tadi gitu ya. Jadi beda ya antara positioning sama branding. Nanti kita akan bahas branding di pertemuan setelah meet gitu ya. Jadi positioning itu lebih seperti itu.
Kayak misalnya contohnya Starbucks tadi. Starbucks itu apa? Ada yang tahu nggak positioningnya Starbucks itu apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu? Atau Garuda Indonesia misalnya? Cari-cari cepetan di HP, di handphone. Nanti akan ketemu. Nah itu saya contohkan Starbucks ya. Ada setiap penerbangan itu kan pasti ada ya positioningnya apa gitu kan. Nah saya contohkan Starbucks ya. Starbucks itu kan the world finest coffee in experience ya, the world finest coffee experience. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia kan pengalaman menikmati kopi ya, yang terenak terbaik di dunia kan gitu ya, pengalaman menikmati kopi yang terbaik di dunia. Jadi positioningnya itu. Nah, bagaimana perusahaan itu kemudian mendukung positioning itu, pasti kan pengalaman menikmati kopi terbaik di dunia itu kan kopinya mesti harus enak ya. Dia tuh harus yang baik. Jadi dia harus ada strategi yang selalu explore terus ya. Jadi research and development ya, mendevelop kopinya itu gimana caranya dapat kopi yang paling enak dari mulai nanamnya sampai dengan mengolahnya sampai dengan jadi di depan konsumen ya, karena positioningnya dia seperti itu. Kemudian mengalami experience menikmati kopi itu artinya kan nggak cuma minum kopi tok, tapi experience-nya dia selama dia menikmati kopi. Jadi kan artinya dengan positioning seperti itu dia harus menjaga orang-orang yang datang ke sana itu merasa nyaman, ya kan, merasa enak, merasa senang ketika minum di sana, gitu kan. Kopi terbaik itu juga dibentuk dari aroma. Makanya kalau kalian perhatikan tidak ada masakan atau tidak ada store Starbucks yang masak di situ. Makanannya semuanya dari luar karena akan mempengaruhi aroma, ya nggak? Aromanya kopi akan berubah nanti kan, aromanya, baunya itu loh. Jadi kan aroma itu sangat terkait dengan rasa. Kemarin ada, mudah-mudahan nggak ada ya, anak saya ngalamin COVID yang dia hilang penciuman, anosmia. Jadi tapi untungnya dia itu anosmianya untuk yang bau-bauan wangi, tidak dimasakan. Tetapi teman saya ada yang kena masakan. Ketika dia kena anosmianya masakan, dia ngerasa rasanya itu jadi nggak berbeda-beda, nggak karuan. Jadi temannya dia tuh bisa ngerasain air kelapa muda tuh kayak jahe, bisa kayak gitu. Mudah-mudahan kalian nggak ada yang merasakan itu ya, nggak ada yang ngalamin itu. Makanya saya sangat hati-hati sekali ya dengan COVID, karena dalam keluarga ada yang seperti itu gitu ya. Jadi dan itu lama berlangsungnya, bisa sampai berbulan-bulan kan. Nah itu ya, jadi sangat erat ya, jadi antara penciuman dan kemudian menjadi rasa. Terus termasuk juga tidak boleh menggunakan parfum yang menyengat, yang kayak gitu. Nah karena dia menjaga sekali positioningnya ini kan gitu ya. Nah kemudian kalau saya ngomong sedikit ke branding, nah gimana dia branding, kan itu positioning ya, positioningnya itu dan dampak dan konsekuensinya ketika dia sudah mengambil salah satu positioning, semua strategi harus mengarah ke situ gitu ya. Jadi semua termasuk karyawan nggak boleh pakai parfum, bagian food and beverage nggak boleh masak di situ gitu ya. Terus aroma kopi itu harus menyebar ke seluruh ruangan, bahkan dari jarak berapa meter tuh orang sudah enak banget baunya, udah kayak gitu ya. Kemudian ruangan-ruangan tempat duduknya, tempat ini semua itu mencerminkan experience menikmati secangkir kopi gitu kan ya. Mungkin yang kopi-kopi yang lain juga seperti itu. Nah kemudian kalau kita ngomong branding, brandingnya di mana Bu terusnya kalau branding ya? Tentunya mulai dari penanaman biji kopi, bagaimana memperlakukan karyawan, bagaimana kopi itu diracik dan lain sebagainya, itu yang kemudian diceritakan, diiklankan gitu ya. Strategi brandingnya kan itu kan artinya buat nguatin produk. Jadi kalau positioning itu bedanya adalah kita mencari apa yang menjadi keunggulan perusahaan untuk kemudian dirancang strateginya yang mendukung itu gitu ya. Nah, kemudian untuk mengenalkan, menguatkan mereknya dan lain sebagainya itu masuk ke strategi branding kayak gitu. Jadi emang ada yang bilang mirip ya, tapi bedanya itu ya secara perbedaan. Itu sudah sebenarnya penjelasan mengenai positioning saya kira sudah cukup ya. Kalian harusnya sudah bisa memahami. Nah, positioning ini bisa dari sisi harga ya, harga murah. Nah, sekali lagi kalau misalnya ngambil harga murah, itu kan artinya harga kalian harus selalu lebih murah daripada pesaing.
ya kan? Harganya murah kok ternyata lebih mahal kan nggak bisa. Terus kemudian semua strategi yang terkait dengan pembuatan produk sampai dengan produk itu sampai ke konsumen harus semurah mungkin gitu kan. Jadi gimana caranya membuat produk yang efisien ya. Kalian menggunakan strategi harga murah, positioning murah, kalian harus cari tahu untuk bahan bakunya harus murah, lebih murah daripada yang lain gitu ya. Jangan sampai dapat bahan baku lebih mahal tapi kok strateginya murah, nanti kalian malah mati. Maksudnya mati tuh bisnis kalian inilah tersengal gitu ya. Jadi ya jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau memang mau strategi murah, artinya murah itu kan murah dibandingin pesaing ya dengan harga yang sama gitu kan. Nah itu silahkan, tapi ya itu konsekuensinya semua strategi yang mendukung penjualan produk itu harus se-efisien mungkin gitu ya, seminimal mungkin kayak gitu. Ada juga yang menggunakan strategi yang macam-macam ya, ada yang harga, ada yang kualitas layanannya ya, ada yang tadi ya kualitas layanannya tentunya kalau anak-anak muda internet kenceng, ada yang layanan cepat gitu ya, dijamin cepat, baru mau pesen gitu sudah hidangan tersaji gitu. Nggak mungkin ya. Jadi yang kayak gitu, jadi harus itu yang namanya positioning. Nanti penjelasannya bisa kalian baca di apa namanya di slide-slide saya. Kalau nanti baca-baca slide itu bosen ya kayak tadi tuh baca gitu kan bosen. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan positioning? Silahkan. Kayak contohnya aqua gitu ya, positioningnya air sejuk gitu ya, kalau ngeliat kan dia kalau wah aqua tuh seger gitu kan. Kalau di mineral ada manis-manisnya gitu ya. Itu maksudnya intinya kalau aqua kan air segar di dia. Nah artinya kalau dia karena dia positioningnya adalah air yang fresh segar, artinya kan dia harus selalu explore sumber-sumber mata air yang benar-benar masih bagus gitu ya. Dia harus mencari itu. Nah untuk mendukung positioningnya itu kemudian dilakukan branding. Kalian lihat di TV, televisi, di internet, di media-media yang lain, dia selalu mengedepankan itu ya, kesehatan, ya airnya benar-benar murni, terus diambil dari mata air pilihan, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan kemudian untuk mendukung positioningnya dia. Kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian mau jualan produk, menjual produk, cari positioningnya dulu. Cari keunggulan produknya. Jadi yang unggul, benar-benar unggul dibandingin semua pesaing yang ada. Jadi setelah dianalisis pesaing, oh saya keunggulannya di sini. Itu, nah itu jadikan positioningnya. Kemudian apa namanya? Lakukan branding. Ya walaupun positioning bisa berubah ya. Ketika kasusnya yang kalian pernah dengar cerita saya, saya pernah cerita, mungkin kalian membaca yang Domino itu ya. Tadinya kan positioningnya dia adalah tercepat ya, pizza tercepat, nggak nyampe 30 menit sudah sampai di rumah gitu kan. Tetapi kemudian pesaing ngikutin itu, dan itu sudah tidak menjadi keunggulan kan. Akhirnya dia merubah lagi positioningnya, diganti. Dia ada beberapa makanan tambahan gitu ya, jadi nggak cuma untuk store pizza tapi dia nggak jualan pizza tok, misalnya dia jualan yang macam yang lainnya gitu kan, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sekarang? Nggak ada ya sudah. Kalau tidak ada ya sudah, ini sudah jam 11.35 di tempat saya. Saya kira saya sudah banyak ngobrol dari tadi. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik ya. Dan kalian kalau lagi pergi-pergi itu mulai memperhatikan, ini segmennya yang seperti apa gitu ya. Terus positioningnya apa sih nih gitu. Jadi kalian mulai perhatiin itu ya. Dukungan untuk positioning yang dilakukan tuh apa gitu ya, kalau misalnya kalian masuk ke produk industri pariwisata. Yang paling gampang, paling mudah yang kalian sering masuk itu kan di rumah makan, di restoran, warung-warung kayak gitu itu ya, kayak gitu. Oke. Nah saya mau tadi tuh balik ke segmen ya, mungkin kalau ngebayangin ya membagi-bagi segmen tuh agak susah gitu ya memang ya, itu kan emang butuh penelitian. Paling gampang kan emang ngelihat yang sudah ada ya, yang masih kira-kira menurut kalian masih bisa dilayani ya itu gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya ini kelasnya offline itu paling mudah sih sebenarnya kalian melakukan segmentasi di kelas ya. Kelas itu kan campuran ya, terdiri dari banyak tipe mahasiswa gitu ya. Anggap saja ini kalian belajar di situ. Jadi segmentasinya di kelas ada berapa? 60. Oke, berarti kan ini terukur jumlahnya. Pasarnya ada 60 gitu kan. Kemudian saya mau bikin produk yang paling mudah adalah produk untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, terukur
kan, 60, oh yang 20 itu laki-laki, biasanya pariwisata kan banyak ceweknya ya, yang 20 laki-laki, yang 40 perempuan. Nah ini kan ada segmen laki-laki, segmen perempuan, dan terukur, kan gitu. Nah baru kemudian milih mau yang mana, kan gitu. Oh saya mau milih yang perempuan aja deh, soalnya yang laki-laki ini sumber dayanya nggak ada nih kalau orang, atau kalau nggak, saya mau bikin daster kok, masa dijualnya ke laki-laki, gampangnya ekstrimnya gitu ya, atau mau bikin baju-baju perempuan kok gitu ya, udah pilih yang perempuan, nggak bisa soalnya bikin laki-laki gitu ya. Ini kan artinya segmennya. Nah baru kemudian dari 20 orang yang ada itu kalian bisa pelajari psikografisnya gitu. Jadi mungkin melalui, kalau tadi dia dicontohkan kan sampel ya, dari berapa orang di sampel kemudian ditanya. Ya karena nggak bisa kan, nggak mungkin kan menanyai keseluruhan. Misalnya kalau bayangkan ini kan hanya sampel kelas ya. Bayangkan kalau seluruh Indonesia itu kan nggak mungkin. Jadi di sampling, menggunakan metode sampling, kalian dapat mata kuliah statistik ya. Nah itu nanti terus dicari, ditanya pakai kuesioner, kebiasaannya apa dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu ya. Itu kalau mau yang secara langsung. Tapi kan sebenarnya kuesioner gitu kan bisa secara online ya. Gitu. Sudah ya? Kalau sudah ya sudah. Oh, ada yang mau tanya? Enggak? Oh, enggak jadi? Ya sudah. Jadi, siapa nih yang mau tanya? Heris Wang ya. Sudah tahu saya namanya sekarang. Gimana? Mau tanya apa? Oke. Ini kan bahasnya tentang segmentasi pasar yang lebih cenderung yang ada di Indonesia, Bu ya. Kalau saya tanya yang ada di luar negeri, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan saya bisa jawab. Nanti kalau nggak bisa dibantu yang lain. Kan gitu biasanya. Gimana? Yes. Nah, sekarang kan pasaran terutama pada kaos-kaos distro gitu, yang terutama yang ada di Indonesia ini kan, itu juga sekarang sudah upgrade ke ini kan, ke bahkan sampai ke Eropa, bahkan di mana di Afrika gitu, kayak Erigo apa segala macam tuh kan, mereka nggak cuma bawa baju, mereka juga bawa celana, bawa bahkan mohon maaf, celana dalam mungkin ada yang sampai ke sana gitu. Nah mereka pasarnya itu targetnya tuh cuma pengen apa ya, cuma pengen merasa kayak, oh ini di negara Indonesia ini tidak cuma dipandang Erigo aja nih. Nah pas itu kalau mereka bawa yang ke luar negeri, itu kan pasti kan target mereka kan udah pasti berbeda, Bu ya. Nah seperti yang dijelaskan tadi, itu kan pasti kan punya target tertentu. Nah kalau yang kayak baju atau apa gitu, Bu, itu target tertentunya di mana ya? Maksudnya orang-orang kaya kah, atau cuma golongan-golongan ini kah, atau apa gitu, cuma pengen anak muda misalkan kan, kaos-kaos distro atau apa gitu, itu kan dominannya kan anak muda kan. Nah itu apakah termasuk dari segmentasi dari target pasarnya atau gimana, Bu? Soalnya kan beberapa tuh juga ada yang beli orang tua, ada juga orang yang nggak mengenal inilah, nggak mengenal usia juga. Itu seperti apa, Bu? Apakah masuk dalam segmentasinya atau tidak? Terima kasih. Oh, oke. Jadi intinya ini kan kalau misalnya UMKM ya, yang berkembang kemudian dia mau menjual ke luar negeri gitu kan produknya. Sebenarnya hampir sama ya. Jadi penjelasannya, misalnya nih kita jual baju ya, atau mungkin karena tadi dicontohkan baju ya, saya baju dulu kalau industri pariwisata ya, nanti mirip-mirip juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau mensasar nih, jadi mengembangkan sayap nih ke luar negeri, nah tujuannya mana dulu pasti kan. Tetap saja kan berarti kan segmen secara geografis kan artinya, karena kita kan ngembangin pasar ke luar ya. Jadi tentunya dipilih suatu tempat yang memang bisa dijangkau kan. Dijangkau secara apa? Ya secara apa namanya? Apa namanya ini? Ekspedisinya bisa, tentunya gitu kan. Kemudian ya macam-macam, mungkin sumber daya kalian bisa apa ya, bisa mengakses, mungkin ada orang yang di sana. Jadi ada apa intinya kalian bisa melayani itulah. Sebenarnya sama kan, menggunakan segmentasi geografis. Nah, kemudian setelah itu secara struktur demografisnya mereka itu seperti apa? Kalau memang itu dibutuhkan. Kadang orang-orang misalnya kalian mau ke Eropa gitu ya. Itu secara demografisnya itu sama gitu ya, dari demografis itu sama gitu ya secara demografisnya. Jadi mereka berpenghasilan sama gitu ya. Jadi artinya kan dia bisa beli produk kalian gitu ya, bisa terjangkau produk kalian. Biasanya kan seperti itu. Jadi nggak usah sampai yang ada yang macam-macam apa namanya
ada yang untuk menengah ke bawah, menengah ke atas, yang berlapis-lapis gitu kan nggak perlu ya kalau menurut saya gitu. Terus yang perlu diperhatikan kan secara psikografis sekarang. Nah, psikografisnya itu kan kalau kaos gitu kan, baju gitu kan lebih ke pemilihan warna. Orang-orang Eropa mungkin cenderung warna yang kalau kalian lihat warna yang netral gitu ya, hitam. Kemudian jarang ya mereka tuh tiba-tiba pakai warna yang kuning, bunga-bunga. Itu kan biasanya di Asia yang seperti itu. Nah, ini kan berarti kan intinya kan tetap sama. Jadi kalian tetap menggunakan dasar-dasar segmentasi yang ada. Jadi tetap menggunakan secara geografisnya, kalian mau ngelayanin di mana, mampu nggak kalian ke sana, ya kan? Kemudian kalian lihat sifat-sifat orangnya seperti apa, kalian lihat struktur demografisnya seperti apa, bisa saja sama gitu ya. Nggak usah membuat berbagai macam produk gitu ya. Kalau memang mereka kan secara rata-rata menengah ke atas gitu ya, secara rata-rata ya penghasilannya dibandingkan orang-orang Indonesia. Kalau yang di sini biasanya dibeli oleh orang-orang menengah ke atas, kalian ke Eropa ya udah produk itu aja yang dilempar ke sana. Cuma tinggal nanti warnanya yang perlu disesuaikan. Kalau menurut saya jadi kan tetap sama. Sama halnya dengan pasar luar negeri terkait dengan wisatawan mancanegara ya. Itu juga gitu. Segmentasi geografis itu kan dilihat dari geografis mana yang akan dilayani kan. Nah, ada nggak penerbangan ke sini? Lebih yang terakhir lagi nanti yang penting juga aksesnya bisa nggak kalian mau ke sana gitu. Jadi ada misalnya biro perjalanan wisata di sana yang bisa bekerja sama dengan kita ya. Kalau kayak gini kan lebih mudah daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi itu ya, jadi sumber daya kalian bisa nggak ngelayanin orang-orang itu. Jadi pelajari karakternya mereka secara geografis. Itu dipelajari mereka sukanya apa, wisatanya di mana, kan kayak gitu pada akhirnya. Jadi sama aja, tetap empat dasar-dasar segmentasi itu balik lagi ke situ. Menurut saya sih mau di mana aja sama aja. Gitu. Gimana? Sudah puaskah Mas Harrison? Sudah, Bu. Sudah bisa mengumpulkan juga. Terima kasih. Oke. Ya. Yang lain mungkin mau bertanya sebelum saya tutup. Sudah, tidak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah. Mungkin agak di luar konteks. Boleh tahu nggak Bu nanti mekanisme tesnya tuh seperti apa? Apakah soal jawab gitu atau seperti apa? Terima kasih. Oh, sebenarnya kalau selama ini tuh saya masih yang take home ya, seperti take home ya. Jadi ujiannya ya makanya kebanyakan soal-soal itu yang kemudian saya nanyanya tuh berdasarkan pengalaman kalian, kasus atau apa gitu ya. Karena setiap orang bisa berbeda kan jawabannya kayak gitu sih. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya kita nggak bisa minggu depan ya, minggu depannya lagi ya jadwal ya. Minggu depan berarti bahasanya masih terkait dengan ini segmentasi kemudian targeting, positioning dan kemudian produk, masuk ke study produk terkait dengan targeting dan positioningnya kayak gitu. Sudah ya? Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Sehat-sehat selalu kalian. Terima kasih atas fasilitas yang sudah diberikan kepada kita semua. Jangan lupa prokesnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Halo. Terima kasih, Bu.